Oke, selamat datang di channel ini. Saya coba untuk membahas kembali materi kita selanjutnya, yaitu array. Jadi kenapa saya buat video terpisah? Karena memang saya ingin coba untuk nanti membuat beberapa project itu menggunakan konsep array, dimana kita nanti akan coba membuat banyak project juga ya menggunakan array gitu ya. Array ini adalah salah satu fundamental penting untuk menyimpan data. Saya coba untuk bahas dulu pengertian atau definisi dari array itu sendiri ya. Jadi ada yang dinamakan array. Sebetulnya ini sudah pernah saya singgung sedikit di bagian variabel, di mana di bagian tipe data itu ada materi tentang tipe data array gitu ya. Jadi array itu adalah cara kita untuk cara kita untuk menyimpan menyimpan banyak data dalam satu wadah atau variabel. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan banyak data gitu ya, dia akan bisa disimpan dengan menggunakan array. Kalau misalnya kemarin variabel itu kan adalah cara kita untuk menyimpan sebuah data dalam satu variabel kan gitu. Jadi sebuah data hanya satu. Nah, di sini saya dibantu apa nih? Jenis datanya ada pun yang dibuat ini nggak jelas ya. Ini black boxnya aneh. Jadi saya coba untuk buat contoh gitu ya. Contoh di sini saya hapus dulu ya. Jadi saya coba buat contohnya di mana coba saya buat let array dengan dengan keyword dia itu menggunakan kurung kotak seperti ini. Jadi kalau kalian ingin menggunakan array, kalian harus gunakan kurung kotak untuk menandakan atau menginisialisasi bahwa dia adalah sebuah array, di mana dia akan bisa menyimpan banyak sekali data gitu ya. Kalau kemarin misal let's say saya pengen bikin let number sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah kalau kayak gini nggak bisa. Jadi gimana caranya? Kita akalin dengan menggunakan array. Nah kalau menggunakan array baru kita bisa menyimpan segini banyaknya data ke dalam satu buah variabel dengan variabel r. Jadi nanti kalau misal kita console.log, jadi saya bisa panggil array-nya gitu. Jadi nanti dia akan muncul ya semuanya ke dalam satu variabel yang sama. Saya coba untuk open. Nah, di sini jangan lupa ya untuk scriptnya diubah dulu jadi array.js. Sini saya coba open in default browser and then saya coba open inspect. Di sini saya buka konsol. Nah, nanti dia akan muncul array. Nah, tadi ada kita simpan ada berapa banyak datanya? Ada 4 dengan menggunakan array gitu ya. Nah, di sini saya coba buka. Nah, nanti dia akan muncul juga nih satu-satu. Oh, ternyata ada angka 1, 2 sampai angka 4. Nah, di sini ada yang dinamakan index gitu ya. Jadi saya coba bahas dulu tentang index. Berarti di sini saya coba buat seperti ini. Gitu ya. Jadi catatan atau note. Jadi note-nya itu ada yang dinamakan index. Apa sih indeks itu gitu ya? Indeks itu adalah cara kita untuk melihat urutan gitu ya. Cara untuk melihat urutan urutan dari array. Jadi urutan dari array itu kita lihatnya dari menggunakan indeks, di mana startnya adalah angka 0 hingga seterusnya gitu ya. Ya intinya dia start dari angka 0 lah ya. Jadi contoh let's say di sini ada angka 1, 2, 3, 4 saya simpan di dalam array di sini. Berarti kalau kita ingin mengakses angka 1 berarti saya harus akses indeks ke 0. Ini indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga gitu. Nah, terus di sini ada katanya adalah length. Length itu berarti artinya adalah panjang gitu ya. Ini adalah panjang data array gitu. Length itu adalah panjang data array yang dimana dia startnya ya dari angka 1. Kalau dia startnya dari angka 1 hingga seterusnya. Contoh di sini saya isikan 4 data, berarti di sini panjangnya 4, namun indeksnya hanya 3 karena start dari 0. Berarti saya buat di sini catatan indeksnya itu adalah 3 dengan length-nya itu adalah 4 gitu ya. Terus gimana Kak kalau misalnya saya pengen akses misal angka 1 aja gitu ya. Gimana caranya?
Caranya adalah gunakan indeks gitu. Kalau misalnya kita ingin akses angka 1 saja, berarti kita indeksnya adalah indeks ke 0 kan gitu. Gunakan kurung kotak terus indeksnya ke berapa. Jadi nanti dia akan hanya muncul array dengan indeks yang kita panggil gitu. Let's say di sini saya coba ganti indeks ketiga gitu ya. Berarti indeks ketiga adalah angka 4, indeks kedua berarti adalah angka 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ingin menggunakan indeks seperti ini, kita bisa memanggil hanya nilai dari data atau nilai data dari si indeks array yang kita panggil gitu ya. Jadi itu perlunya kita memahami tentang indeksnya. Jadi kalau misal kita panggil indeks pertama bukan yang keluar angka 1, yang keluar malah angka 2 gitu ya. Karena dia startnya dari angka 0 ya. Dia startnya dari angka 0 hingga seterusnya, di mana seterusnya itu ya dari panjangnya data gitu loh. Nah, terus juga kita bisa juga lihat length-nya. Di sini saya coba panggil length-nya kayak gini. Mau nggak ya? Muncul ya. Dia ada 4, di mana ini adalah cara kita memanggil panjangnya menggunakan titik length gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan kalau kalian ingin memanggil berapa sih panjangnya gitu ya. Misal let's say kalian ada bikin banyak data, sudah masuk misal ribuan, tapi kalian nggak tahu pastinya tuh ada berapa ribu. Jadi kalian tinggal panggil saja menggunakan array.length gitu untuk melihat berapa sih banyak data dari si array kalian atau data kalian. Nah, di sini saya coba untuk berikan lagi satu contoh penggunaan implementasi dari array. Let's say saya bikin di sini nama. Jadi saya coba untuk menyimpan beberapa nama, misal nama saya gitu ya. Terus di sini saya misal Ucup. Terus di sini saya bikin misal Fernando gitu ya. Jadi nanti kita bisa gunakan seperti ini. Jadi misal saya bikin template literal saja, di mana saya panggil misal nama indeks ke 0 yaitu nama saya. Jadi nama panjang saya gitu ya. Saya coba panggil nama panjang saya. Jadi di sini set gitu ya. Set. Berarti nama indeks indeks kedua dengan saya buat sebuah string, misal di Fernando adalah teman dari si nama indeks ke 1. Indeks ke 1 berarti Ucup, indeks ke 0 Diki, indeks kedua adalah Fernando. Berarti nanti dia munculnya seperti ini. Jadi Diki Fernando adalah teman dari Ucup gitu. Jadi kita bisa gunakan array dengan cara manipulasi seperti ini. Gitu. Jadi kita simpan dalam banyak data, terus kita akses satu-satu, itu nggak ada masalah. Dan ini pun nanti ada hubungannya saat kita menggunakan looping gitu ya. Kemarin saya ada sempat juga bahas tentang looping menggunakan array kalau nggak salah. Nah ini kayak gini. Jadi saya simpan banyak nama makanan gitu ya, string nama makanan dengan variabel makanan. Saya taruh ke dalam sini, terus saya gunakan looping for dengan menggunakan for in gitu ya. For in i indeks dari si makanan. Jadi saya coba inisialisasi, terus nanti akan muncul dari start indeksnya. Sama seperti halnya for each, prinsipnya juga menggunakan hal yang sama menggunakan array. Makanya saya coba bahas terpisah tentang array. Jadi nanti silahkan untuk memahami dulu konsep daripada array. Kayak gitu. Jadi untuk bagian array ini menurut saya cukup ya. Nanti tinggal kita belajar lagi metode-metode yang ada di dalam array. Karena memang ada banyak ya metode di dalam array yang perlu kalian pelajari. Seperti itu. Jadi nanti kita coba lanjut lagi materi kita tentang function map di dalam JavaScript. Oke, terima kasih dan selamat belajar.